Babae Madun, Babae Madun, Babae Madun. Dengan tertib, tidak lagi, jangan sampai melanggar hukum. Ingat itu. Sekali lagi, pada waktu kedua yang kami hormati, silakan berdiri dengan tertib. 3 langkah ke belakang, jangan. Kena pukul juga. Kena pukul juga. Pemerintah resim kapal dulu sahabat sekalian, dan kita harus tidak percayaan lagi terhadap Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di dalam selatan konstitusi sekalian. Betul tidak? Belum. Saya konstitusi sekalian. Ya ini memang masif. Saya sulit untuk membayangkan kalau dulu mungkin ya setiap kali ada terjadi unjuk rasa begini itu ada mobilisasi pasukan gitu, ada pergerakan pasukan terutama BRIMOB itu dari daerah-daerah dikirim ke Jakarta ya. Kalau sekarang ini masing-masing Polda pun udah sibuk, bukan Polda, sampai Polres pun udah sibuk dengan penanganan unjuk rasa seperti ini. Jadi ya saya mesti ngomong bahwa jujur ini berat situasinya semacam ini. Ya emang nggak cukup itu kan. Bagaimana kota kabupaten di mana ada universitas atau sekolah tinggi itu pasti demo. Dan berapa banyak polisi di kabupaten sebetulnya yang mau dimobilisasi diangkut lewat Hercules pesawat-pesawat ke Jakarta juga nggak ada. Dan hal yang lebih utama adalah polisi juga di daerah merasa bahwa apa sebetulnya tugas kita tuh kalau sekedar disuruh menghalangi mahasiswa, sementara kepolisian sendiri lagi berantakan tuh di mata mahasiswa, kepolisian lagi mengalami demoralisasi tuh. Jadi hal semacam ini berulang kali kita terangkan pada pemerintah, jangan arogan gitu, jangan andalkan atau jangan manfaatkan aparat kepolisian itu untuk menghalangi demonstrasi bahkan dengan kekerasan. Itu nggak akan mempan itu, apalagi kalau mulai ada luka itu. Semangat solidaritas selalu tiba di jalan ketika ada victim di jalan tuh, dan orang akan dengan mudah untuk menganggap bahwa oh kalau begitu curang dong nih pemerintah udah naikin BBM menyulitkan rakyat tapi masih mukulin juga tuh kan. Itu intinya tuh, rasa keadilan rakyat Indonesia itu tinggi sekali tuh, dan solidaritas di jalan pasti juga akan mengikat lebih jauh keinginan mereka untuk terus bertahan di jalan-jalan dalam demonstrasi untuk menuntut perubahan politik. Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Paling penting tetap semangat ya, karena saya monitor itu sekarang unjuk rasa itu yang berlaku masif sampai pelosok penjuru negeri ya. Kemarin ketika Presiden Jokowi ke Maluku Tenggara itu juga berlangsung aksi unjuk rasa, dan tapi di sana berlangsung dengan kekerasan. Begitu Bung Rocky situasinya, dan Anda mau pilih dari mana aja pasti ada ketemu demo. Laporannya sampai kota-kota kecil itu pasti akan ketemu di unjuk rasa soal BBM ini. Ya, sesuatu yang disiapkan oleh sejarah nggak bisa dibatalkan oleh kekuasaan, kan selalu begitu dalilnya tuh. Yang dari semester lalu kita udah analisis bahwa ini pasti meledak di bulan September, dan bahkan kita secara agak bercanda kan di FNN saya sebutkan jangan-jangan nanti Pak Jokowi bukan Pak Jokowi yang bakal membuka G20 itu tuh. Dan itu sebetulnya yang kita sering katakan bahwa hanya kuantitas yang bisa merubah kualitas gitu. Dan itu sekarang terjadi. Kuantitas itu artinya secara masif tadi terjadi karena pikiran mahasiswa itu udah tiba pada satu kesepakatan, kendati rapatnya lewat online, tapi mereka bersepakat untuk mempercepat perubahan tuh. Dan kalau kita lihat ada kekerasan mulai terjadi di mana-mana. Pada saat yang sama ada kegembiraan tuh. Jadi mahasiswa dia nyanyi-nyanyi aja biasa-biasa tuh. Diikat oleh satu yang kita sebut politics of hope. Jadi politik harapan itu muncul di jalan-jalan.
Dan itu artinya rakyat mendukung. Kemarin saya lihat petani ikan, nelayan juga lakukan protes karena itu menyangkut hak hidup mereka. Kemarin saya di Cirebon juga ketemu dengan beberapa lagi makan di warung juga datang nelayan memberitahu hal yang sama, bahwa kesulitan itu ekonomi nggak mungkin bisa mereka atasi hanya dengan BLT atau segala macam tuh. Saya tanya berapa BLT-nya, wah kita nggak peduli Pak itu kalau BLT mau di berapapun, tapi mereka anggap begitu BBM naik itu seluruh apa dia sebut tuh, bahkan makan di pinggir jalan pun udah naik. Jadi apa gunanya BLT itu? Jadi memang seluruh ekonomi akhirnya kena efek inflasi dari BBM itu. Nah, mahasiswa yang paling paham itu dan mereka menduga bahwa memang ada kesengajaan dari kekuasaan untuk menunda-nunda membagi-bagikan APBN karena mau membagi-bagikan nanti di tahun depan untuk main politik, kira-kira begitu. Ini mahasiswa bilang ini amplop pasti beredar di 2023 tuh untuk nyogok kita tuh. Kira-kira begitu. Tapi sebetulnya hal yang dengan mudah kita deteksi, Bob. Pemerintah memang nggak punya kapasitas lagi untuk bahkan membujuk secara amplop pun udah nggak mungkin tuh, apalagi membujuk untuk 3 periode atau Pak Presiden mungkin ya saya nggak akan 3 periode deh, tapi izinkan saya jadi wakil presiden. Yang masuk bilang udah mending Pak Jokowi udah nggak usah maju, nanti juga dapat jatah jadi menteri sosial di 2024 nanti kan. Ngapain jadi wapres, jadi menteri sosial aja. Jadi ledekan-ledekan itu udah berjalan. Dan khas mahasiswa terhubung di dalam koridor-koridor kampus. Sekarang baru mulai buka pendaftaran mahasiswa baru, juga baru mulai kuliah tuh, permintaan ceramah sekarang banyak terus. Jadi udah terbentuk pewarisan nilai di kalangan mahasiswa tuh, bahwa yang demo 2098 itu pasti punya pikiran yang sama dengan yang demo hari ini. Nah itu nggak boleh dicurigai oleh kekuasaan tuh. Mereka cuma anggap satu tuh, percepat perubahan politik, udah. Jadi nggak perlu lagi ada sponsor ini, sponsor itu. Dan kan dulu istana berupaya untuk kendalikan gerakan mahasiswa dengan kirim agen-agennya untuk ngasih duit kemana-mana. Iya, tapi itu nggak akan berhasil. Karena yang real adalah soal harga diri dan nilai yang mereka paham bahwa kekuasaan sudah sangat arogan. Mereka nggak bicara lagi oligarki, mereka udah tahu semua itu. Mereka ingin supaya impact dari gerakan ini menghasilkan perubahan kekuasaan. Dan udah sangat lantang, nggak ada lagi semacam sinisme atau kalimat-kalimat terselubung. Jokowi turun, Jokowi itu udah standar. Jadi standar dari perubahan sosial ada di situ, dalam kegembiraan demonstrasi itu. Nah ini yang berat kan biasanya ini orang arogan tuh karena dia merasa kuat kan gitu ya. Tapi realitasnya kan sekarang pemerintah sebenarnya sangat lemah gitu, tapi kenapa masih tetap arogan? Itu juga yang dibicarakan oleh bahkan masyarakat. Kemarin saya ketemu petugas bank itu, satpam bank juga bilang begitu. Itu Pak Harto dulu biasa aja tuh, ketika lihat mahasiswa mulai bergerak, akhirnya dia merasa oke, dia punya kesalahan itu. Jadi dulu juga Presiden Soeharto merasa sangat kuat, tapi dia mampu untuk membaca hati nurani rakyat. Ini yang diterangkan oleh petugas satpam ini bilang begitu ke saya. Di Cirebon kemarin saya nunggu kereta, lalu bertemu di ATM. Mereka cerita. Jadi saya menganggap bahwa seluruh masyarakat Indonesia itu telah tiba pada satu kesepakatan moral, kita sebut kesepakatan etis secara akademis, bahwa kekuasaan ini tidak menjamin kesejahteraan. Kan itu kan, yang ditambah lagi tuh, kalau nggak menjamin kesejahteraan ya nggak usah arogan lah. Nah kalau masih arogan ya itu nasibnya ya ditumbangkan nanti kan. Kan orang Indonesia atau bangsa ini punya pengetahuan yang lebih batin ya gitu, yang kadang-kala nggak bisa diucapkan melalui kalimat-kalimat akademis, kalimat-kalimat kebijakan, tapi rasa batin tentang ketidakadilan itu dibaca dengan baik oleh mahasiswa. Dan nggak ada emak-emak yang menahan-nahan anaknya untuk nggak demo gitu, karena ini menyangkut politik dapur yang sering kita katakan bahwa ekonomi dapur itu memang adalah gangguan utama dari kebijakan-kebijakan dungu pemerintah. Ya ini dan ini kita sayangkan ya, seperti yang Anda sebutkan tadi, dan kita bisa juga lihat video-video kiriman dari mana-mana, aparat kepolisian mulai represif.
Padahal kan kita sudah ingatkan dalam situasi sekarang ini Pak Sigit sendiri kan sedang berusaha mati-matian untuk mengembalikan citra kepolisian karena babak belur dari kasus Sambo. Jadi harusnya momentum ini kan bisa digunakan oleh polisi itu untuk tampil lebih humanis, mengajuk hati publik. Kalau terus-terusan begini ini tambah berat ini tugas dari Pak Sigit untuk memulihkan citra kepolisian. Kelihatannya di ujungnya Pak Sigit nggak bisa kendalikan tuh karena ada frustrasi juga di kalangan prajurit mungkin yang tiap hari mesti berhadapan dengan mahasiswa. Mahasiswa juga paham bahwa teman-teman mereka ini di asrama-asrama polisi juga ada kesulitan. Jadi frustrasi itu harus sama-sama tumpah di jalan. Tapi nggak pernah ada frustrasi yang dimenangkan oleh kekuasaan tuh. Pasti rakyat yang menang tuh. Jadi dalil itu udah umum lah. Semua hal yang disebabkan oleh frustrasi ekonomi itu akan dimenangkan oleh rakyat. Aparat juga pada akhirnya akan berpihak pada rakyat itu. Cuma memang itu di awalnya kan ya udah akan ada perintah untuk mobilisasi aparat supaya menghalangi mahasiswa. Itu sebentar doang itu. Juga kawat dur itu juga nggak ada gunanya. Itu juga akan berbalik menjadi senjata mahasiswa untuk menganggap rejim ternyata masih memakai kekerasan tuh. Jadi kawat duri itu sumber kekerasan. Mending dialog aja kan, nanti ada pemimpin Kapolres misalnya dialog dengan mahasiswa dengan pimpinan-pimpinan mereka. Lalu dibikin kesepakatan, oke, kami hanya akan demo sampai sekian, jam sekian, tapi kami jangan dikerasi itu. Itu dasarnya tuh. Dan nggak mungkin seluruh aparat polisian itu diturunkan ke jalan-jalan di 370.000 kecamatan misalnya, itu kan nggak masuk akal. Jadi kalau di Jakarta memang diperlihatkan ada kekerasan di Cirebon bulan lalu juga ada kekerasan di Mataram segala macam itu sinyal bahwa kekuasaan menyala kecil lalu padam tuh. Nanti dikepung rakyat juga habis itu kan. Jadi perhatian yang mesti diberikan adalah kesepakatan untuk mempercepat perubahan politik. Dan itu, kesepakatan itu pasti mesti diekspresikan di jalan tuh. Mama nanti akan datang dengan panci, lalu para perempuan mungkin akan diorganisir supaya ada di depan menghalangi aparat untuk berkelahi dengan anak-anak mereka tuh. Jadi satu peristiwa sosial yang selalu berulang dalam semua peristiwa politik di dunia, gerakan mahasiswa pasti di-backup oleh rakyat. Dan rakyat tetap merasa aspirasinya memang hanya bisa disalurkan di jalanan kok. Lain kalau DPR datang temui mahasiswa lalu bilang, oke, kami partai-partai yang tadinya berkoalisi dengan Jokowi, kami akan mundur dari DPR, fraksinya kami bubarkan dan kami bersama-sama mahasiswa memperjuangkan. Maka itu akan lebih masuk akal sehingga aparat merasa oke, wakil rakyat udah turun jalan juga tuh. Tapi ini wakil rakyat masih pragmatis. Nanti apalagi yang mau dibayangkan oleh partai-partai yang masih mengincar reshuffle kabinet, nggak ada gunanya kan. Jadi seharusnya beberapa menteri di dalam kabinet mundur aja supaya terlihat bahwa memang keadaan ini hanya bisa diselesaikan dengan berubahnya kualitas kekuasaan. Nah, perubahan kualitas itu hanya bisa dipercepat melalui ekspresi kuantitatif ini. Jadi video-video yang beredar itu adalah ekspresi kuantitatif tuh, dan ya Pak Jokowi kan nggak bisa tidur tenang tuh justru di hari-hari ini. Ya, kita lihat sebentar ya untuk memberikan gambaran kepada publik seperti apa sih unjuk rasa di berbagai daerah. Coba kita lihat beberapa kompilasi video ini ya, Bung Rocky. Bagai Macun, bagai Macun, bagai Macun. Dengan tertib, tidak lagi, jangan sampai berlalu. Ingat itu. Sekali lagi, pada waktu itu Pak, yang kami hormati, silakan mengikuti dengan tertib. 3 langkah ke belakang, jangan. Kena pukul juga. Kena pukul juga. Alasan-alasan pemain kan ada proyek ambisius yang tidak dibutuhkan. Hidup masyarakat miskin kota. Kita tidak lagi berpihak kepada rakyat. Jadi kita partisipasi partai politik masing-masing. Betapa pedihnya, betapa beratnya perjuangan hidup kita semua. Kami tunggu etikat baiknya dari pemerintah yang terhormat
yang katanya gila hormat, silakan untuk menemui kita. Terima kasih. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, terhadap pemerintah rezim Joko Widodo, sahabat sekalian. Dan kita harus tidak percaya lagi terhadap Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di selatan Konstitusi sekalian. Betul tidak? Belum. Baik kawan-kawan sekalian. Ya ini memang masif. Saya sulit untuk membayangkan kalau dulu mungkin ya setiap kali ada terjadi unjuk rasa begini itu ada mobilisasi pasukan gitu, ada pergerakan pasukan terutama BRIMOB itu dari daerah-daerah dikirim ke Jakarta ya. Kalau sekarang ini masing-masing Polda pun udah sibuk, bukan Polda, sampai Polres pun udah sibuk dengan penanganan unjuk rasa seperti ini. Jadi ya saya mesti ngomong bahwa jujur ini berat situasinya semacam ini. Ya memang nggak cukup itu kan. Bagaimana kota kabupaten di mana ada universitas atau sekolah tinggi itu pasti demo. Dan berapa banyak polisi di kabupaten sebetulnya yang mau dimobilisasi diangkut lewat Hercules, pesawat-pesawat ke Jakarta juga nggak ada. Dan hal yang lebih utama adalah polisi juga di daerah merasa bahwa apa sebetulnya tugas kita tuh kalau sekedar disuruh menghalangi mahasiswa, sementara kepolisian sendiri lagi berantakan tuh di mata mahasiswa, kepolisian lagi mengalami demoralisasi tuh. Jadi hal semacam ini berulang kali kita terangkan pada pemerintah, jangan arogan gitu, jangan andalkan atau jangan manfaatkan aparat kepolisian itu untuk menghalangi demonstrasi bahkan dengan kekerasan. Itu nggak akan mempan itu, apalagi kalau mulai ada luka itu. Semangat solidaritas selalu tiba di jalan ketika ada victim di jalan tuh, dan orang akan dengan mudah untuk menganggap bahwa oh kalau begitu curang dong nih pemerintah, udah naikin BBM menyulitkan rakyat tapi masih mukulin juga tuh kan. Itu intinya tuh, rasa keadilan rakyat Indonesia itu tinggi sekali tuh, dan solidaritas di jalan pasti juga akan mengikat lebih jauh keinginan mereka untuk terus bertahan di jalan-jalan dalam demonstrasi untuk menuntut perubahan politik. Jadi gini, dan ini yang mesti disadari oleh pemerintah, bahkan kalangan dari pendukung yang tadinya termasuk garis keras dari presiden pun juga sekarang sudah mulai berubah pikiran. Saya membaca Joman misalnya, Jokowi Mania, Emmanuel Ebenezer, ini meskipun dia beberapa kali mau menunjukkan sikap yang berbeda, tapi bahkan dia sampai pada kesimpulan ketimbang Pak Jokowi menjadi cawapres itu lebih baik ya Pak Jokowi itu dukung Anies Baswedan atau bahkan Habib Rizik Syihab sekalian. Ya itu Noel Emmanuel Ebenezer ini sebagai, kan dia tokoh mahasiswa 98 itu, jadi dia ikuti semua peristiwa politik dan dia memang tiba juga pada kesimpulan bahwa gerakan di jalan itu nggak bisa dihalangi lagi. Dan lebih dari itu, kekuasaan nggak usah arogan untuk siksa kiri kanan untuk cari simpati publik atau berupaya untuk ngintip peluang supaya masih meneruskan kekuasaan. Karena itu dengan kalimat yang sangat dalam, Noel bilang bahwa tadi lebih baik dukung Anies lah. Itu kan sindiran yang sangat dahsyat kan. Mending dukung musuhmu daripada engkau merendahkan diri kan, begitu kan. Itu kira-kira itu kalimat yang bagus, dan harusnya para pendukung Pak Jokowi belajar dari Noel yang selalu akalnya bagus dan nggak dianggap sebagai ini cuma mau menjilat. Enggak, Noel itu saya kenal, dia orang yang jujur aja. Kalau dia mendukung Jokowi karena ada satu alasan, bukan karena untuk menjilat tuh. Dan bayangkan misalnya orang bertanya, kemana musyawarah rakyat itu? Musrah itu kemana ya sekarang ya? Jadi hal yang pernah dibanggakan bahwa nanti Pak Jokowi akan mutar seluruh Indonesia,
37 provinsi akan ada musyawarah rakyat mengeluhkan beliau. Nah sekarang datang aja tuh, ya ampun aja Anda, dia pasti kecar-kacir, apalagi datang ke Mataram, datang ke Cirebon, datang ke Palembang, datang ke Padang, itu mau bikin apa? Jadi udah hentikan aja kekonyolan ini, dan Pak Jokowi mesti datang aja minta maaf aja, bahwa arogansi dia itu telah memicu tadi gerakan masif, yaitu gerakan yang kuantitatif untuk menghasilkan hal yang kualitatif kan. Ya, Kita terpaksa mesti bicara secara sedikit akademis supaya nggak dituduh mengompori, karena di kompor apapun nggak ada yang, jadi nyala gerakan mahasiswa itu udah lebih panas dari semua kompor dikumpulin. Iya. Kita membaca, kita kemudian membantu memetakan, dan bahkan sebenarnya seperti kita sebut tadi, kita juga memberikan semacam saran loh kepada polisi, jangan arogan, pada Pak Jokowi juga jangan arogan. Tapi kalau kita baca situasinya sekarang seperti kita singgung tadi, sudah sampai pada titik yang kita sebut kemarin sebagai point of no return ya. Karena kalau toh sekarang ini kan tuntutan mereka ini kan tuntut bahwa harga BBM, tapi sebenarnya sudah bukan itu lagi gitu ya. Kalau kita lihat seperti Anda sebut tadi, mahasiswa tadi bicaranya sudah bukan soal BBM. Jadi saya kira pemerintah sekarang dalam kondisi kebingungan juga. Kalau toh kemudian tiba-tiba hari ini memutuskan untuk menurunkan harga BBM, paling juga itu meredakan sejenak, tapi kemudian mereka kembali pada realitas bahwa semua harga sudah kadung naik gitu. Jadi untuk apa cuma BBM yang diturunkan? Ya itu yang pentingnya Pak Jokowi paham, bahwa kalau Pak Jokowi terus bilang ya demonstrasi tapi ya harus sopan dan tertib, ya itu dianggap omong kosong. Karena begitu mahasiswa tahu Pak Jokowi bahkan mengincar kursi wakil presiden, itu tidak sopan juga dianggap oleh mahasiswa tuh. Jadi lebih konyol lagi ini Presiden Jokowi yang terus-menerus menghimbau ya ini bangsa yang tertib, beradab, iya, tapi meminta presiden turun jabatan justru nggak beradab kan. Jadi orang sekarang ingin lihat tuh nobility-nya apa tuh, nobleness dari Pak Jokowi apa tuh, kemuliaan dia sebagai penguasa apa, nggak ada, udah hilang tuh. Isu segala macam yang oleh buzzer Jokowi, oleh para penjilat presiden itu udah nggak mempan lagi tuh. Jadi semua hal udah memburuk dan nggak ada cara lain selain ya sebetulnya masih bilang udahlah besok kita akan demo, mundur aja Pak Jokowi, daripada kekerasan berlangsung, belajarlah dari Pak Habibie yang justru menolak untuk dicalonkan lagi, belajarlah dari Pak Soeharto yang begitu ada masa dan dia tahu bahwa itu suara rakyat, ya langsung umumkan berhenti itu. Jadi itu pesan dari demo ini adalah Pak Jokowi belajar dari Pak Harto yang lengser ke Prabon, belajar dari Pak Habibie yang menolak untuk dicalonkan lagi. Itu sebetulnya pesannya. Jadi BBM itu cuman pretext saja untuk menuntut perubahan yang betul-betul bermoral. Jadi perubahan bermoral itu adalah cara Pak Harto mundur. Perubahan bermoral itu adalah cara Pak Habibie menolak perpanjangan atau dia dipilih dicalonkan lagi sebagai presiden. Itu pelajaran sejarahnya di situ. Oke, dan ini seperti sudah kita prediksi nanti akan terus berlanjut. Seperti Anda sebut tadi, tanpa dikompori, tanpa dikoordinasi, semua orang sudah bergerak. Karena memang ternyata sejarah itu sedang mencari jalannya sendiri. Iya, dan jalan itu disebabkan karena jalan elektoral itu ditutup oleh 20%. Karena itu kita buka lewat 0%. Oke, terima kasih Bung Rocky. Yes.